Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan materi baru, yaitu mengenai jenis, bahan, dan bentuk kemasan makanan. Nah, pertama kita ke bahan kemasan terlebih dahulu ya. Yang pertama itu ada plastik. Contohnya ini biasanya digunakan untuk snack seperti keripik dan lain-lain. Lalu kertas yang seperti ini biasanya untuk makanan utama. Lalu ada kaleng yang biasanya digunakan untuk makanan yang pengawetnya lebih lama seperti sarden. Lalu ada lagi styrofoam yang biasanya kalian jumpa di kantin ya. Sebenarnya styrofoam ini udah nggak boleh ya untuk desain untuk kemasan makanan karena berbahaya. Jadi untuk zaman-zaman sekarang sudah diganti dengan paper ya. Lalu ada lagi kaca, biasanya digunakan seperti untuk sambal, terus untuk selai. Lalu ada lagi namanya aluminium foil, seperti ini. Nah, lanjut ke jenis-jenis kemasan. Jadi berdasarkan struktur isi, kemasan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kemasan primer, kemudian yang kedua ada kemasan sekunder, yang ketiga kemasan tersier dan kuarter. Nah, jadi yang dimaksud dengan kemasan primer itu adalah bahan kemas langsung yang mewadahi bahan pangan tersebut. Contohnya misalkan kaleng susu, lalu botol minuman. Lalu yang kedua ada kemasan sekunder, kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya, seperti misalkan kotak karton untuk wadah kaleng susu, kotak kayu untuk wadah buah-buahan yang dibungkus, dan sebagainya. Jadi kemasan sekunder ini bukan digunakan untuk mewadahi bahan pangannya, tapi untuk melindungi kemasan yang lainnya. Contohnya lagi, misalkan kalian pernah beli obat batuk gitu ya, kan ya dapatnya nggak cuma botolnya doang, tapi di luarnya juga dapat dusnya. Nah, itu disebut dengan kemasan sekunder untuk melindungi bagian botolnya. Lalu ada lagi kemasan tersier atau kemasan kuarter, yaitu kemasan yang diperlukan untuk menyimpan, pengiriman, atau identifikasi. Kemasan tersier umumnya digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan. Contohnya itu, misalkan kalian pernah pesen makanan online, itu pasti dikirimnya dengan menggunakan dus gitu ya. Nah, itu termasuk dengan kemasan tersier atau kuarter. Oke, lanjut lagi. Berdasarkan frekuensi pemakaiannya, kemasan itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu adalah kemasan sekali pakai atau disposable, yaitu kemasan yang langsung dibuang setelah 1 kali pakai. Misalkan bungkus plastik, bungkus permen, bungkus daun, karton, kemudian makanan paek. Nah, yang kedua, kemasan yang dapat dipakai berulang kali atau yang disebut dengan multi-trip. Kemasan jenis ini umumnya tidak dibuang oleh konsumen, tapi dikembalikan lagi pada agen penjual untuk kemudian dimanfaatkan ulang oleh pabrik. Contohnya itu botol minuman dan botol kecap, atau misalkan kalian tahu aqua galon itu juga sama ya, kemasannya dapat dipakai berulang kali gitu. Lanjut lagi ke kemasan yang tidak dibuang atau semi disposable. Jadi kemasan ini biasanya digunakan untuk kepentingan lain di rumah konsumen setelah dipakai. Contohnya kaleng biskuit, kaleng susu, dan berbagai jenis botol. Nah, mungkin yang seperti kalian tahu di rumah pasti ada yang namanya kaleng kerupuk ya. Tapi kalengnya bukan benar-benar untuk kaleng kerupuk, tapi dari kaleng biskuit kongguan gitu kan. Nah, itu termasuk dalam semi disposable. Jadi kemasan yang sudah dipakai yang tidak langsung dibuang, tapi digunakan lagi untuk keperluan yang lain. Nah, berdasarkan tingkat kesiapan pakai, kemasan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada kemasan siap pakai dan juga kemasan siap rakit. Kalau kemasan siap pakai itu adalah kemasan yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabrik. Contohnya adalah wadah botol, wadah kaleng, dan sebagainya.
Kemudian kemasan siap rakit, yaitu kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum pengisian, misalnya kaleng dalam bentuk lempengan dan silinder fleksibel, wadah yang terbuat dari kertas, lalu foil atau plastik. Nah, sekarang kita langsung ke macam-macam bentuk kemasan. Jadi bentuk kemasannya itu ada banyak banget yang digunakan di Indonesia ya. Yang pertama itu ada paper food pail. Di sini kalian bisa lihat contohnya. Atau kalau di sini mungkin dikenalnya dengan rice box ya, yang bentuknya kotak seperti ini. Nah, lanjut lagi ada lagi namanya paper food tray. Contohnya seperti ini. Jadi apa sih bedanya paper food pail sama paper food tray? Jadi kalau paper food pail ini adalah kalian bisa lihat kotaknya ini di atasnya bisa ditutup ya, atau bisa dirakit. Kalau paper food tray dia sebagai pengganti piring, jadi ya di atasnya ini nggak ada tutupnya sama sekali. Biasanya paper food tray ini kalian temukan di bazar atau acara-acara besar ya. Kemudian lanjut lagi ada paper lunch box. Nah, mungkin kalian pernah sering pesan makanan kayak ayam geprek, itu kan contohnya adalah paper lunch box seperti ini. Oke, lanjut bentuk kemasan yang keempat, yaitu ada namanya gable box. Jadi gable box ini bahasa Indonesia mungkin lebih ke tas jinjing, dus jinjing gitu ya. Biasanya diisi sama roti atau makanan-makanan yang dilapisi sama plastik lagi di dalamnya gitu. Biasanya sih bentuknya dia ini terbuat dari kardus ya, kardus yang tipis. Oke, lanjut lagi, di sini ada namanya standing pouch. Yang ini benar-benar paling umum banget digunakan untuk kemasan makanan ringan atau snack. Biasanya digunakan untuk masukin keripik, terus apalagi kacang, dan snack-snack yang lain. Oke, sebenarnya masih banyak lagi sih contoh bentuk kemasan yang lain, cuma yang biasa dipakai, yang umum dipakai itu hanya 5 ini aja gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke tugas. Jadi minggu depan itu kita akan praktek desain kemasan standing pouch. Contohnya yang tadi ya, yang untuk kemasan makanan ringan. Nah, jadi sekarang tugasnya itu foto makanannya dulu yang ada di rumah kalian. Misalkan ada keripik singkong, ada kacang atom, terus ada apa lagi ya, keripik yang lain-lain. Coba kalian foto dulu, boleh pakai HP, boleh pakai kamera digital, sama kamera DSLR, terserah kalian, yang penting adanya apa di rumah gitu ya. Foto yang jelas, nanti kalau perlu boleh diedit terlebih dahulu, baru kirim file JPG-nya aja ke Classroom gitu. Jadi hari ini tugasnya hanya foto produknya dulu, foto makanannya dulu, nggak boleh ada yang ngambil dari internet ya, karena selama ini ada beberapa anak yang mencoba bohongi saya dengan membuat desain yang ada di internet. Saya paling benci sama hal kayak gitu ya. Saya harap kita semua ini kan belajar gitu, jadi ya semuanya harus dikerjakan sendiri, jangan ngambil dari internet. Nah gitu ya, jadi kalian foto dulu makanannya. Jadi minggu depan langsung kita praktek desain kemasan standing pouch-nya di Adobe Illustrator dengan bahan-bahan foto yang sudah kalian ambil sekarang gitu. Kalau masih belum paham, silakan tanya saya di Classroom atau tanya di WA. Mungkin itu saja materi kita kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.